Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Erik Arsada. Di video kemarin kita sudah membahas syarat monetisasi di tahun 2024, dan di antara syarat monetisasi adalah tidak adanya teguran aktif atau pedoman aktif di dalam channel kita. Maka kita tidak bisa mengajukan program partner YouTube sebelum teguran aktif tersebut itu berakhir. Dan pada kesempatan kali ini kita akan sharing kepada kalian jenis-jenis pelanggaran yang ada di dalam YouTube. Oke teman-teman, ikuti video ini sampai akhir, jangan di skip. Jenis pelanggaran YouTube itu ada dua kategori. Yang pertama adalah pelanggaran berat, yang kedua adalah pelanggaran ringan. Pelanggaran berat itu apa? Pelanggaran berat adalah pelanggaran yang mengakibatkan konten atau channel tersebut itu harus dihapus. Sedangkan pelanggaran ringan adalah pelanggaran yang tidak sampai video itu dihapus. Apalagi channelnya, nggak mungkin channel dihapus, videonya aja tidak hapus. Tapi kalau berat, videonya terkadang dihapus, bahkan juga bisa channel kita yang dihapus. Oke, untuk pelanggaran berat, di antara pelanggaran berat adalah kita itu melakukan atau kita itu upload video yang melanggar kebijakan pedoman komunitas YouTube. Di antaranya adalah kita mengupload video kekerasan, video yang berisi tentang adegan berbahaya, sehingga video tersebut itu akan dihapus, di take down oleh YouTube. Kemudian kita juga mengupload video yang merugikan orang lain atau merugikan pihak YouTube itu sendiri, seperti halnya saya dulu pernah membuat video yang berjudul cara mendownload video YouTube ke galeri laptop atau HP. Di situ menurut YouTube video saya adalah kategori video yang melanggar kebijakan komunitas YouTube karena bisa merugikan pihak YouTube itu sendiri dan juga bisa merugikan orang lain. Karena jika kita mengupload video dengan judul tersebut, yakni mendownload video ke galeri laptop atau HP, maka bisa disalahgunakan oleh orang lain. Orang lain bisa mendownload video yang bukan miliknya sendiri, milik orang mereka comot, milik orang mereka gunakan, mereka upload ulang, mereka download ke galeri mereka, dan itu dianggap sebagai pelanggaran oleh pihak YouTube sehingga video saya harus dihapus. Kemudian ada juga video yang berisi tentang konten dewasa atau konten pornografi, konten seksual, itu juga tidak diperbolehkan dan harus dihapus. Konten yang mengganggu dan membahayakan itu juga akan dihapus oleh pihak YouTube. Selanjutnya ada juga konten yang penyalahgunaan anak. Di situ di dalam kontennya itu memanfaatkan anak atau mengeksploitasi, melecehkan atau membahayakan anak-anak secara fisik atau emosional. Itu diantaranya sebab video tersebut akan dihapus, dan hal itu merupakan kategori berat. Dan jika kita melakukan pelanggaran berat, maka ada konsekuensinya. Jika kita baru pertama kali melakukan pelanggaran, maka kita hanya mendapatkan peringatan dan tidak ada hukumannya. Peringatan bahwasanya kita telah melakukan pelanggaran pedoman komunitas YouTube. Tapi jika kita melakukan kedua kalinya, maka kita akan mendapatkan konsekuensi atau hukuman dari pihak YouTube, yakni kita tidak akan bisa upload, tidak akan bisa melakukan live streaming atau mengedit dan seterusnya dalam kurun waktu 1 minggu. Di samping itu, selain 1 minggu hukuman, kita juga akan mendapat peringatan. Dalam hal ini adalah peringatan aktif. Di dalam peringatan tersebut itu ada kurun waktunya, yakni 3 bulan atau 90 hari. Sebelum 90 hari, maka peringatan aktif tersebut itu tidak akan hilang di dalam channel kalian. Kalian bisa melihatnya di menu analitik ketika kalian melakukan sebuah pelanggaran. Itu kalau 2 kali. Kalau dalam kurun waktu masa aktif 90 hari kalian melakukan pelanggaran lagi, maka sanksinya double. Ini ketiga kalinya ya, maka sanksinya adalah double. Tadi kita tidak bisa upload selama 1 minggu, tidak bisa live streaming selama 1 minggu, dan sekarang kalau ketiga kalinya kita tidak akan bisa upload selama 2 minggu. Dikali 2, tadi kan 1 minggu, sekarang 2 minggu. Kemudian jika kita melakukan pelanggaran yang keempat kalinya secara berturut-turut dalam masa aktif 90 hari, tadi 90 hari tambah 90 hari, tadi kan seperti itu ya. Yang pertama 90 hari, kemudian tambah lagi yang kedua kan 90 hari peringatannya, masa aktifnya. Kemudian yang ketiga ketambahan lagi double. Kalau masa aktifnya belum habis, kita melakukan pelanggaran lagi yang keempat kalinya, maka mau tidak mau
bukan hanya video kalian yang dihapus, tapi channel kalian juga akan dihapus. Kalau sudah dihapus, maka otomatis video yang ada di dalamnya itu pun akan hilang semuanya. Mau tidak mau kita harus membangun channel baru lagi, membuat channel baru lagi. Jadi kita harus berhati-hati ketika kita melakukan pelanggaran yang berat, dan yang harus diperhatikan adalah masa aktif yang ada di dalam channel tersebut. Kalau hukumannya, ya tentu hukumannya kan kita tidak bisa upload, maka dari itu kita akan tahu cuma 1 minggu. Tapi kalau masa aktif, kita kalau tidak teliti, wah bisa bahaya, bisa-bisa channel kalian yang akan dihapus. Ini adalah jenis pelanggaran berat dan hukumannya. Kemudian jenis pelanggaran yang kedua adalah pelanggaran ringan, di mana pelanggaran ringan adalah tidak sampai video tersebut dihapus. Kalau video yang tidak dihapus, maka channelnya pun tidak akan dihapus. Contoh dari pelanggaran ringan adalah ketika kita mengupload video dan dalam video itu ada klaim hak cipta, baik itu berupa suara atau berupa gambar atau keduanya berupa audio dan visual gambar, maka video tersebut tidak akan dihapus. Tapi kerugiannya ketika kita mengalami klaim hak cipta dan tidak kita urus klaim hak cipta itu, tidak kita benahi, maka khawatirnya di kemudian hari ketika kita mendapatkan gaji, maka gajinya akan dibagi ke si pemilik video yang asli. Dan di dalam klaim hak cipta ini terkadang namanya klaim hak cipta ya, dan YouTube itu adalah sebuah sistem yang menjalankan adalah sistem, terkadang itu mengalami kesalahan. Contoh cover lagu biasanya terjadi pada suara ya. Cover lagu itu diperbolehkan dan ada caranya untuk mengcover lagu. Kalau kita mau mengcover lagu dan itu benar-benar suara kita sendiri, aransemen sendiri, orisinil buatan kita sendiri, hanya saja teksnya itu milik orang lain, itu terkadang masih terkena klaim hak cipta. Padahal suara kita sendiri, kita edit sendiri, kita rekaman sendiri. Ya biasa ya, namanya YouTube adalah sistem. Maka dari itu kita harus melakukan komplain kepada pihak YouTube bahwasanya ini benar-benar adalah produk saya, buatan saya, meskipun teks atau liriknya itu milik orang lain. Saya rasa pembahasan kita sudah cukup. Intinya adalah jenis pelanggaran itu ada dua: pelanggaran berat yang mana video tersebut atau channel tersebut akan dihapus, dan yang kedua adalah pelanggaran ringan yang mana tidak mengakibatkan video tersebut sampai dihapus. Semoga bermanfaat. Terakhir, jangan lupa like, comment, share video ini, subscribe channel ini. Sampai jumpa pada video dan tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTuber.